Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meliana Putri dengan NIM 632409777 dari kelas 634A13, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Bogor B Merdeka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis bahasa terhadap pidato Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berdasarkan penggunaan kata baku dan tidak baku, kalimat efektif, serta diksi atau pilihan kata yang digunakan. Pertama, saya akan membahas mengenai penggunaan kata baku dan tidak baku dalam pidato tersebut. Pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Presiden Prabowo menyampaikan kalimat, pada saat itulah dicapai suatu konsensus besar bangsa. Pada kalimat tersebut terdapat kata konsensus yang merupakan kata baku menurut KBBI yang memiliki arti kesepakatan bersama. Penggunaan kata tersebut sudah tepat karena sesuai dengan konteks pembentukan dasar negara Indonesia. Tema peringatan hari ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Presiden Prabowo menyampaikan kalimat, tema peringatan hari ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Kata ideologi merupakan kata baku yang digunakan untuk menunjukkan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Penuh dengan tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, perubahan sosial yang cepat. Pada pidato tersebut, terdapat kalimat globalisasi, disrupsi teknologi, dan perubahan sosial. Kata globalisasi, disrupsi, dan teknologi merupakan kata baku yang telah tercantum dalam KBBI dan digunakan secara tepat sesuai konteks perkembangan dunia saat ini. Namun, ditemukan juga penggunaan kata yang kurang sesuai dengan bentuk bakunya, yaitu Saya sekali lagi menghimbau, mengajak mereka-mereka jangan menganggap negara ini tidak ada. Presiden Prabowo mengatakan, saya menghimbau, mengajak mereka-mereka. Kata menghimbau merupakan bentuk yang tidak baku. Bentuk yang benar menurut KBBI adalah mengimbau. Selain itu, penggunaan kata mereka-mereka juga kurang efektif karena cukup menggunakan kata mereka saja tanpa pengulangan. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Terdapat penggunaan kata gadget. Dalam bahasa Indonesia, kata baku dari gadget adalah gawai. Secara keseluruhan, penggunaan kata baku dalam pidato ini lebih dominan dibandingkan penggunaan kata tidak baku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penggunaan kata efektif. Ini tema yang tidak hanya ajakan, tapi merupakan komitmen kita bersama. Presiden Prabowo menyampaikan, ini tema yang tidak hanya ajakan, tetapi merupakan komitmen kita bersama. Kalimat tersebut termasuk kata efektif karena memiliki struktur yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda. Indonesia harus bertahan hidup. Beliau mengatakan Indonesia harus bertahan hidup. Kalimat ini sangat efektif karena singkat, jelas, dan memiliki makna yang kuat sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila. Terdapat kalimat, marilah kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila.
Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif karena langsung menyampaikan pesan dan ajakan kepada masyarakat. Namun, terdapat satu kalimat yang kurang efektif, yaitu padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau. Presiden Prabowo mengatakan, padahal terdiri dari ribuan pulau-pulau. Frasa ribuan pulau-pulau mengandung pemborosan kata karena penggunaan kata ribuan sudah menunjukkan jumlah banyak, sehingga tidak perlu ditambahkan bentuk ulang pulau-pulau. Kalimat yang lebih efektif itu bisa menggunakan kalimat padahal terdiri dari ribuan pulau. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam pidato tersebut. Bersatu. Dapat bersatu di tengah perbedaan. Bersatu di tengah kebinekaan. Presiden Prabowo mengatakan, bersatu, dapat bersatu di tengah perbedaan, bersatu di tengah kebinekaan. Pada bagian ini digunakan pengulangan kata bersatu yang bertujuan untuk memberikan penegasan mengenai pentingnya persatuan bangsa Indonesia. Melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi. Beliau mengatakan, masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi. Pemilihan kata penyelewengan dan korupsi sangat tepat karena mampu menggambarkan permasalahan yang sedang dibahas secara jelas dan tegas. Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Presiden Prabowo menyampaikan, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Penggunaan kata mantra dan slogan merupakan bentuk diksi yang bersifat metaforis. Melalui kata tersebut, Presiden ingin menyampaikan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dijadikan ucapan semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Beliau mengatakan, bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalimat tersebut menggunakan ungkapan atau idiom yang berarti Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Jaga kepercayaan rakyat. Jangan menipu rakyat. Jaga kekayaan rakyat. Jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Terdapat kalimat, jangan menipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Penggunaan kalimat yang singkat dan berulang membuat pesan menjadi lebih kuat dan mudah diingat oleh pendengar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal tersebut terlihat dari dominannya penggunaan kata baku sesuai KBBI, penggunaan kalimat efektif yang mudah dipahami, serta pemilihan diksi yang tepat sesuai dengan konteks pidato kenegaraan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa penggunaan bahasa yang kurang sesuai dengan kaidah baku, seperti penggunaan kata menghimbau yang seharusnya mengimbau, penggunaan kata gadget yang dapat diganti menjadi gawai, serta penggunaan frasa ribuan pulau-pulau yang kurang efektif. Namun, secara keseluruhan, pidato ini dapat dijadikan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam situasi resmi dan kenegaraan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.